Dan waktu sampai di kamar jenazah, mamanya Nizam ini bilang, saya udah nggak bisa peluk anak saya lagi. Dia udah bengkak. Karena Nizam diperkirakan meninggal itu tanggal 20. Itu sekitar 3 hari hingga Nizamnya ditemukan gitu. Bahkan mata kirinya Nizam juga hampir keluar. Jadi saya udah nggak bisa peluk anak saya lagi. Itu Mbak Tini bilang saat Mbak Tini menemui Nizam sudah dalam keadaan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Lur. Oke. Untuk malam ini di sini Mami mau bawain kisah nih yang sempat viral pada bulan Agustus kemarin. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, Mami mau tanya sama kalian, Lur. Barangkali di sini ada yang memiliki anak sambung atau orang tua sambung. Lalu bagaimana perasaan kalian ketika kalian memiliki anak sambung atau orang tua sambung? Karena memang sepatutnya baik anak sambung ataupun anak kita sendiri itu kita harus sama-sama menyayanginya. Jadi jangan membeda-bedakan. Karena ketika dimana kita memilih pasangan untuk menjadi teman hidup kita atau untuk kita nikahi gitu, dimana pasangan kita ini sudah memiliki anak, otomatis kan anak tersebut itu akan menjadi anak sambung kita dan kita akan menjadi orang tua sambung mereka gitu kan. Ya sepatutnya itu tadi Mami bilang, kita juga harus menerima keberadaan anak tersebut. Jadi ketika kita memilih ayahnya atau ibunya gitu, tapi mereka ini udah memiliki anak, kita tidak hanya menyayangi dan menerima orang tuanya saja, baik ayahnya maupun ibunya, tapi kita juga harus menerima keberadaan anak tersebut, di mana kita juga harus memberikan kasih sayang sepenuhnya terhadap anak sambung kita ini gitu kan. Jadi jangan membeda-bedakan tadi seperti tadi, baik anak sambung yang pasangan kita telah bawa ataupun anak kita sendiri. By the way, kenapa Mami nanya seperti itu nih sama kalian, Lur? Ya karena sama halnya dengan kasus yang mau Mami bawakan sekarang, di mana ada seorang anak laki-laki berusia 6 tahun dari Pontianak, Sumatera Barat yang telah dihabisi dan dihilangkan nyawanya oleh ibu sambungnya, yaitu ibu tirinya itu. Dan naasnya anak tersebut ditemukan di dalam karung tepat berada di belakang rumah pelaku. Kasus ini sempat menjadi trending topik, Lur, di sosial media, ya karena kekejaman si ibu tiri tadi gitu telah menghabisi dan juga menghilangkan nyawa anak sambungnya sendiri. Yang pada awalnya si pelaku ini memberikan alibi bahwa korban telah hilang dibawa oleh seseorang gitu. Yang padahal pada saat dinyatakan hilang, korban ini sudah benar-benar dihilangkan nyawanya oleh pelaku. Tapi ya itu tadi, si pelaku malah beralasan seolah-olah anak sambungnya ini hilang, ada yang bawa gitu. Oke Lur, kita nggak usah berlama-lama karena pasti kalian penasaran dengan kisah dan kronologinya bagaimana gitu kan. Oke, mari kita gaskan. Oke Lur, jadi kali ini aku mau menceritakan kisah yang benar-benar menyayat hati dari seorang anak laki-laki yang berusia 6 tahun yang bernama Ahmad Nizam Al-Fari yang berasal dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat yang telah dihabisi oleh ibu sambungnya sendiri, yaitu ibu tirinya sendiri pada tanggal 19 Agustus tahun 2024. Itu Agustus kemarin nih Lur. Jadi Lur, sebenarnya Nizam ini adalah anak dari Ibu Tiwi dan Bapak Ican. Namun, Ibu Tiwi dan Pak Ican ini akhirnya memutuskan untuk berpisah, sehingga Nizam hanya sempat diasuh oleh ibu kandungnya atau Ibu Tiwi ini hingga berusia 4 tahun. Sebelum akhirnya Nizam berpisah dengan Ibu Tiwi atau ibu kandungnya ini dan ikut bersama ayahnya Pak Ican. Sehingga akhirnya Bu Tiwi ini memutuskan untuk tinggal di Jakarta. Dan Pak Ican serta Nizam tinggal di Pontianak bersama ibu tirinya atau istri barunya Pak Ican ini,
Ya karena by the way Pak Ican ini setelah berpisah dengan Mbak Tiwi atau mama kandungnya Nizam, Pak Ican ini menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Iftahur Rohman, ya alias ibu sambungnya si Nizam yang sekarang. Dan tempat tinggalnya Nizam serta Pak Ican yang sekarang ini tepatnya berada di Komplek Purnama Agung 7, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. Lanjut Lur, menurut informasi yang Mami dapat, jadi Pak Ican dengan istri barunya ini yaitu si Iftahur Rohman tadi, atau kita sebut aja Ifta lah ya, mereka ini sudah menikah selama 3 tahun lamanya. Tapi selama pernikahan itu mereka ini terbilang baik-baik aja gitu. Gak banyak masalah apapun yang Pak Ican hadapi dengan si ibu tiri Nizam ini. Terus si Ifta ini kalau di depan Pak Ican ini seolah-olah orang yang lemah lembut. Gak ada tanda-tanda kekerasan atau tanda-tanda perilaku buruk yang terlihat oleh Pak Ican terhadap istri barunya ini, yaitu si Ifta, si pelaku ini gitu. Jadi kayak si Ifta ini bermuka dua lah gitu. Kalau di depan Pak Ican, ayahnya Nizam ini seolah-olah dia lemah lembut, dia baik hati, dia ramah gitu kan. Tapi ternyata di belakang ini dia menyimpan perilaku yang busuk. Tapi kenapa berita ini muncul gitu? Pasti kalian kan bertanya-tanya, kalau si Ifta ini depan Pak Ican ini seolah orang yang baik, orang yang penuh dengan kelembutan. Tapi kenapa berita ini muncul? Dan kenapa akhirnya si Ifta ini malah menyiksa Nizam dan menghilangkan nyawa anak sambungnya sendiri gitu loh. Padahal dia sendiri juga memiliki anak loh. Punya hati seperti apa sih pelaku ini gitu, sampai tega banget lah sama anak sambungnya sendiri gitu. Dia nggak mikir kalau yang menimpanya itu anak kandung dia sendiri gimana gitu. Dia nggak mikir ke situ gitu. Dia hanya mengguguk egonya aja gitu. Jadi kesel ya kita bacanya. Kesel gitu ya kita dengar beritanya gitu. Oke lah Lur, kita langsung masuk aja ke kronologinya ya. Gaskeun. Oke Lur, kita masuk ke kronologi yang sebenar-benarnya. Jadi menurut informasi yang Mami dapat nih, si Ifta ini melakukan aksi kejahatannya didasari oleh rasa kecemburuan terhadap suaminya sendiri yaitu Pak Ican. Di mana Pak Ican ini terlihat sangat dekat, sangat menyayangi Nizam menurut pelaku gitu kan, dibanding dengan anaknya sendiri. Jadi si Ifta, si pelaku ini ngeliat gitu, merasa kalau Pak Ican ini lebih deket sama Nizam daripada anak kandungnya sendiri. Yang padahal kan kalau kita pikir-pikir ya wajar dong, karena kan Nizam ini juga anak kandungnya Pak Ican gitu kan. Jadi Pak Ican juga harus bisa memberikan kasih sayang terhadap Nizam maupun anaknya si Ifta ini gitu, anak kandungnya si Ifta. Tapi mungkin karena ada ketidaksukaan mungkin terhadap korban, terhadap Nizam, sehingga di mata si pelaku ini dia ini gak suka gitu kalau Pak Ican ini suaminya ini terlalu dekat dengan Nizam gitu. Mungkin dia hanya ingin Pak Ican ini dekat dan hanya sayang kepada anak si pelaku doang gitu kan, yang padahal seharusnya berlaku adil mau ke anak kandung sendiri ataupun ke anak sambung gitu, baik Pak Ican maupun si pelaku. Nah, jadi begitu alasan dan penjelasan si pelaku ini gitu. Dan salah satu contohnya si Ifta ini juga mengatakan bahwa ia merasa anak kandungnya ini kurang mendapat perhatian dari ayahnya dibandingkan dengan Nizam. Jadi kata si pelaku juga waktu kecil ini yang sering digendong oleh papanya ini adalah Nizam. Bahkan anaknya Ifta ini tidak pernah digendong sama sekali oleh Pak Ican. Ini menurut penjelasan si pelaku ya. Kita langsung masuk aja nih ke tanggal 17 Agustus, yaitu di mana hari kemerdekaan Indonesia. Jadi pada 17 Agustus ini, waktu hari kemerdekaan ini, Nizam ini masih seperti biasa, masih ikut papanya ke kantor gitu kan, terus masih ikut lomba-lomba layaknya anak-anak seperti biasa gitu kalau hari kemerdekaan, ikut memeriahkan. Bahkan besoknya nih, tanggal 18 Agustus juga, Nizam ini juga masih ikut ke papanya, masih ikut kondangan ke tetangganya gitu. Jadi Nizam dan papa Nizam ini yaitu Pak Ican ini masih bareng-bareng lah waktu tanggal 17 dan 18 Agustus itu gitu. Jadi kan Lur, tanggal 18 Agustus itu tepat hari Minggu gitu ya. Nah, waktu malamnya yaitu malam Senin, Nizam ini masih belajar seperti biasa gitu dengan si Ifta, si pelaku atau ibu tirinya ini, juga sama Pak Ican ayahnya. Jadi mereka ini masih
belajar seperti biasa layaknya keluarga yang utuh gitu. Dan bahkan sama sekali di situ nggak ada kecurigaan apapun terhadap si pelaku nih. Karena kan Mami bilang tadi, si pelaku ini kalau di depan Pak Ican ini kelihatan orang baik gitu, lemah lembut gitu, yang padahal hatinya busuk. Tapi Lur, ada suatu hari nih, di mana Pak Ican ini mendapati mata Nizam atau mata anaknya ini sudah dalam keadaan bengkak terus memar gitu. Tapi waktu ditanya sama Pak Ican nih ke Nizam, Nizam ini hanya mengaku dia ini kejedot pintu, dia ini kesandung terus kejedot pintu gitu. Terus bahkan Pak Ican juga menanyakan nih ke pelaku, kenapa Nizam matanya bengkak, kenapa Nizam matanya memar. Tapi toh pelaku juga memberikan alasan yang sama kalau Nizam ini kejedot pintu gitu. Setelah kejadian itu, Pak Ican barulah mulai menaruh curiga terhadap si pelaku, yang akhirnya Pak Ican menelpon kakek dan neneknya Nizam supaya Nizam ini dibawa dan dijemput untuk dipindah asuhkan dulu gitu ke tangan kakek dan neneknya sementara. Dan Pak Ican ini meminta Nizam dijemput oleh kakek dan neneknya ini tanggal 26 Agustus 2024 mendatang gitu. Atau ya kalau kita hitung-hitung lah seminggu kemudian, seminggu ke depan gitu, baru Pak Ican minta kakek dan neneknya ini menjemput Nizam ke Pontianak. Dan waktu hari Senin luar tanggal 19 Agustus, pagi-paginya ini Nizam masih sempat nih berpamitan kepada Pak Ican untuk berangkat sekolah gitu. Dan di saat yang bersamaan juga pada hari itu, Pak Ican ini harus berdinas ke luar kota. Nah setelah itu, Pak Ican pergilah untuk berdinas ke luar kota hari Senin ini kan, sampainya itu Senin malam, yaitu malam Selasa. Dan disitulah setelah sampai di tempat dinasnya, Pak Ican langsung menghubungi istrinya atau si pelaku ini hanya untuk video call, memberi kabar atau menanyakan kabarnya Nizam. Dan pada saat itu si pelaku bilang kalau Nizam ini sudah tidur, yang akhirnya Pak Ican ya batal gitu kan, gak jadi video callan dengan Nizam karena kan si pelaku tadi udah bilang seperti itu kalau Nizam udah tidur gitu Pak. Oke lah, Pak Ican masih menerima gitu kalau pada malam itu dia tidak berhasil menelpon Nizam. Lalu keesokan harinya, pada hari Selasa, Pak Ican ini kembali menghubungi si pelaku untuk menanyakan kabar Nizam. Tapi pada hari itu gak diangkat gitu, gak diangkat sama sekali sama si pelaku, sama si Ifta ini. Terus Pak Ican menelpon, video call, tapi nggak ada jawaban sama sekali, nggak diangkat sama sekali. Yang akhirnya di situ Pak Ican semakinlah curiga, timbullah di situ perasaan tidak enak dan feeling yang nggak karuan nggak enak. Yang akhirnya pada keesokan harinya, yaitu hari Rabu, Pak Ican memutuskan untuk pulang ke rumah. Dan karena dia pulang hari Rabu, dia ini sampai ke rumahnya itu pada Rabu malam atau malam Kamisnya. Jadi dia baru sampai ke rumah di malam Kamis itu. Karena tadi dia ngerasa feelingnya nggak enak because si tidak mengangkat telepon dari Pak Ican. Ada apa ya? Yang akhirnya Pak Ican harus pulang gitu Lur. Dan akhirnya Pak Ican sampailah di rumahnya itu pada malam Kamis. Tapi biasanya kalau Pak Ican pulang ini selalu ada yang menyambut gitu. Itu siapa? Nizam dan adiknya. Adiknya ini adalah anaknya si Ifta dengan Pak Ican. Biasanya ada yang nyambut gitu, kayak kalau Pak Ican pulang nih buka pintu, Nizam ini berteriak, papa pulang gitu. Tapi waktu malam itu tidak ada sambutan sama sekali dari Nizam maupun adiknya. Lalu Pak Ican bertanyalah sama si Ifta, si pelaku ini, kemana Nizam? Kok aku nggak lihat Nizam? Kemana anak itu gitu kan? Dan kalian tahu Lur, jawaban si Ifta ini apa? Dia bilang kalau Nizam ini dijemput oleh seorang laki-laki yang merupakan pacarnya Mbak Tiwi. Mbak Tiwi itu ya ibu kandungnya Nizam. Jadi si Ifta ini bilang kalau Nizam ini dibawa oleh pacar ibunya gitu kan. Dan katanya Mbak Tiwi ibu kandungnya ini sudah menunggu di bandara gitu. Jadi Mbak Tiwi ini nunggu di bandara dan minta dijemputlah Nizam oleh pacarnya. Itu menurut pengakuan si pelaku. Lalu Pak Ican nanya, mana buktinya? Udah menelepon mamanya belum? Itu udah menelepon ibu kandungnya Nizam belum, Mbak Tiwi ini gitu kan. Tapi Ifta ini gak memberikan bukti apa-apa. Karena si pelaku ini gak punya bukti apapun, yang akhirnya bikin Pak Ican ini marah gitu kan. Kenapa kamu kasih anakku ke sembarangan orang? Jadi ya Pak Ican itu marah sama si pelaku. Karena ya si pelaku ini kok bisa-bisanya kasih Nizam ini ke orang yang belum dikenal sama sekali gitu kan. Bahkan belum tahu kebenarannya itu orang itu siapa. Tapi si Ifta ini malah kasih
gitu, karena belum tahu nih kan Pak Ican kebenarannya bagaimana. Tanpa berlama-lama, Pak Ican ini langsunglah melaporkan ke Polsek gitu, karena dia merasa kehilangan anaknya dan anaknya telah dicuri oleh orang lain. Lalu setelah ke Polsek, si pelaku ini langsung diinterogasi nih oleh Pak Ican dan juga pihak kepolisian. Dan pelaku juga langsung diminta untuk menelpon mamanya Nizam, yaitu Mbak Tiwi, untuk membenarkan pengakuan si pelaku tadi gitu. Jadi Pak Ican yang minta untuk si pelaku menghubungi Mbak Tiwi atau mantan istrinya alias mamanya Nizam. Lalu langsunglah pada saat itu juga si pelaku ini menelepon Mbak Tiwi atau mamanya Nizam. Namun karena Mbak Tiwi ini tidak merasa menjemput Nizam, yang akhirnya Mbak Tiwi ini menolaklah tuduhan tersebut gitu. Tapi si pelaku ini malah kekeh gitu, malah bilang kalau betul kok Mbak, tadi itu suaranya Mbak, tadi itu Mbak yang nelpon saya untuk minta kasihin Nizam gitu, karena Mbak mau jemput Nizam di bandara, yang padahal itu cuma alasan si pelaku doang gitu kan. Kan tadi Mbak Tiwi bilang kalau dia ini gak merasa jemput Nizam, tapi si pelaku malah keke, emang rada-rada ini gitu kan. Mungkin kalian ada yang nanya, Lur, kenapa nggak Pak Ican aja gitu yang langsung menelpon atau mengkonfirmasi kepada Mbak Tiwi ini? Ya, jadi Lur, sebenarnya Mbak Tiwi dan Pak Ican ini sudah lama nggak saling kontekan gitu untuk menjaga perasaan si Ifta atau si pelaku ini sebagai istri barunya Pak Ican. Jadi memang kalau ada apa-apa, Mbak Tiwi ini menanyakan kabar Nizam ini lewat si pelaku, yaitu si Ifta ini gitu Lur. Lalu Lur, setelah melaporkan ke Polsek, Pak Ican ini diminta untuk langsung melaporkan ke Polda gitu, untuk selanjutnya mengecek tiket pesawat kalau memang benar dijemput di bandara gitu kan. Akhirnya Polda juga langsung mengolah ke TKP, yaitu ke rumahnya si pelaku ini, untuk menelusuri lebih lanjut sekitar jam 10 malam lah gitu. Jadi di sisi lain ada yang bertugas untuk mengecek kebenaran tiket pesawatnya di bandara, dan di sisi lain juga pihak kepolisian daerah ini mengolah TKP atau rumahnya si pelaku itu. Dan di sisi lain Mbak Tiwi ini juga nggak tinggal diam gitu, mamanya Nizam ini nggak tinggal diam, dimana Mbak Tiwi ini memposting atau mengupdate kehilangan anaknya di berbagai portal berita Pontianak gitu. Jadi dia ini kayak bikin status lah gitu, kalau anak ini telah hilang, dan akhirnya mengundang netizen untuk ikut mengusut kasus ini gitu. Dan juga membawa netizen berkumpul di rumahnya si pelaku. Jadi waktu Mbak Tiwi ini posting kehilangan anaknya, di situ langsunglah ramai netizen gitu untuk penasaran dengan kasusnya Nizam ini, sehingga para netizen ini datang langsung ke rumah pelaku kayak menggerebek lah gitu. Ada apa sebenarnya? Akhirnya malam itu juga rumah si pelaku ini langsung digeledah oleh pihak kepolisian gitu. Dan mulai digeledahnya itu mulai dari depan rumah, kamar tidur, kamar mandi, dapur, ruang tengah. Pokoknya semuanya dicek hingga sekeliling rumahnya, halaman belakang itu juga gak terlewatkan gitu, dicek juga. Tapi nihil, malam itu tidak ditemukan apapun. Yang akhirnya polisi ini memutuskan untuk mengecek CCTV atau kamera CCTV salah satu tetangga sekitar rumahnya Pak Ican ini, untuk mengetahui dan untuk membenarkan alibi si pelaku bahwa memang ada 2 orang laki-laki yang menjemput Nizam pada saat itu. Jadi polisi ini minta untuk mengecek CCTV gitu. Dan setelah CCTV itu dicek, ternyata nggak ada sama sekali laki-laki yang menjemput Nizam pada saat itu. Jadi yang terlihat kamera CCTV pada saat itu hanyalah pada saat Nizam berangkat dan pulang sekolah di hari Senin tanggal 9 Agustus 2024. Dan setelah itu nggak ada lagi pergerakan Nizam atau siapa laki-laki itulah yang disebut dengan Yogi menurut si pelaku itu, yang dibilang pacarnya Mbak Tiwi gitu, yang padahal itu cuma alasannya doang. Ya, jadi kamera CCTV ini hanya menangkap Nizam pada saat dia berangkat dan pulang sekolah aja, dan setelah itu tidak ada lagi karena kan Nizam ini dihabisi oleh si pelaku. Dari situ Pak Ican mulai merasa ada kejanggalan gitu. Dan gak lama dari itu ada telepon masuk nih ke Pak Ican, dan dilihat di layar HP itu kalau ternyata yang telepon ini adalah mertuanya atau ibunya si pelaku, si Ifta. Lalu diangkat teleponnya oleh Pak Ican. Dan kalian tahu mertuanya bilang apa? Jadi si ibu mertuanya ini bilang kalau katanya ke Pak Ican ya, bilang kayak gini, "Nak, tolong cek karung yang berada di belakang rumah," ya gitu.
Lalu setelah mendapati telepon seperti itu, Pak Ican langsunglah bergegas gitu ke belakang rumah untuk menuruti apa yang mertuanya bilang. Terus gimana Lur? Ya Pak Ican kaget lah gitu saat mendapati perkataan mertuanya itu benar, kalau di belakang rumah itu ternyata ada karung putih yang sudah terikat gitu. Lalu Pak Ican mendekatilah karung tersebut yang sudah terikat tadi gitu, dan Pak Ican langsung meraba-raba, dan hanya sekali dua kali meraba, Pak Ican ini merasakan di dalam itu ada sesosok tubuh mungilnya Nizam gitu. Ya karena kalian ngerasa nggak sih kalau misalkan kalian pegang-pegang karung, kalau di dalamnya benda keras ya kalian kalau itu benda, tapi kalau di dalamnya ini seorang anak, ya pasti pas dipegang-pegang juga kayak lunak-lunak tubuh kayak gitu. Jadi pada saat itu tuh Pak Ican langsung kaget, langsung shock sampai ya Allah, sambil pegang-pegang karungnya itu gitu, karena dia nggak kuasa, dia feeling yakin kalau di dalam itu adalah anaknya Nizam. Dan akhirnya setelah mengetahui kalau itu memang benar Nizam, Pak Ican ini langsunglah mengabari seluruh pihak keluarganya dan termasuk Mbak Tiwi, mamanya Nizam ini, kalau Nizam ternyata telah tiada, telah meninggal, telah kehilangan nyawanya. Tapi pada saat itu Mbak Tiwi ini nggak diberitahu gitu kenapa Nizam ini meninggal, kenapa Nizam ini kehilangan nyawa. Jadi pada saat itu belum dikasih tahu kronologinya gimana dan kebenarnya seperti apa. Lalu Lur, nggak berselang lama ternyata ada netizen yang menelepon dan mengabari ke Mbak Tiwi yang lagi di Jakarta tadi, dan netizen ini bilang kalau Nizam ini meninggal ditemukan di dalam karung di belakang rumahnya, dan dibilang kalau Nizam dihilangkan nyawanya oleh ibu tirinya sendiri. Kenapa netizen bisa tahu gitu dan bisa mengabari si Mbak Tiwi ini? Karena tadi pas Mbak Tiwi ini posting kehilangan anaknya, di situ Mbak Tiwi menyertakan nomor teleponnya. Jadi kalau misalkan ada siapapun yang mengetahui soal Nizam, bisa langsung menghubungi Mbak Tiwi. Dan kebetulan netizen yang menelpon Mbak Tiwi itu adalah tetangganya Pak Ican sendiri yang berada di Pontianak. Sehingga ya waktu kabarnya hilang Nizam ini, si tetangganya ini, si netizen yang mengabari Mbak Tiwi ini langsung lah gitu kan datang ke rumahnya Pak Ican untuk mengetahui kebenarannya, ada apa di rumah Pak Ican, bagaimana Nizam bisa hilang sampai akhirnya ditemukan seperti itu. Jadi kan tahu nih netizen tersebut, sehingga dia menelponlah ke Mbak Tiwi langsung, yang padahal Pak Ican belum bilang apa-apa gitu, belum bilang kebenarannya bagaimana. Disitulah Mbak Tiwi merasa shock berat, parah gitu, mendengar kabar anaknya telah kehilangan nyawanya dengan yang tidak diduga-duga gitu. Karena pas Mbak Tiwi ini masih di Jakarta, dia itu berharap kalau betul anaknya ini memang ada yang bawa gitu orang lain, tapi masih dalam keadaan sehat selamat. Mbak Tiwi berharap seperti itu, tapi naas masih telah menjadi bubur gitu. Hilang harapan Mbak Tiwi. Terus keesokan harinya langsunglah dilakukan otopsi, dan di sisi lain Mbak Tiwi juga langsung nih berangkat ke Pontianak dan ke rumah sakit untuk menemui anaknya. Dan sesampainya di kamar jenazah, terus Mbak Tiwi bilang seperti ini, saya udah nggak bisa peluk anak saya lagi, dia udah bengkak gitu, karena dia diperkirakan meninggal pada tanggal 20 Agustus, ya sekitar udah 3 hari hingga Nizam ini ditemukan. Dan juga pada saat Mbak Tiwi ini lihat keadaan Nizam, mata kirinya itu udah hampir keluar. Jadi saya udah nggak bisa peluk anak saya lagi. Itu yang mamanya Nizam bilang pada saat dia melihat keadaan Nizam sudah seperti itu. Astagfirullah, gimana lah si pelaku ini, si Ipra ini gitu, sampai bikin Nizam kayak gitu. Gak punya hati apa dia, gak punya otak dia. Terus Lur, hasil otopsi mengatakan kalau Nizam itu ada retak di bagian tengkorak dan ubun-ubun sebelah kanan. Terus Lur, menurut pengakuan si pelaku juga, pada saat hari Senin itu tanggal 19 Agustus, waktu si Nizam ini pulang sekolah, Nizam ini sempat dikurung oleh si pelaku di halaman belakang rumahnya, tanpa dikasih makan, dikasih minum gitu kan. Nizam ini dikurung sehari semalam, bayangkan. Padahal pada saat malam itu tuh hujan deras dan Nizam hanya memakai singlet juga celana pendek. Jadi Lur bayangin gitu,
Pulang sekolah dalam keadaan capek lapar, Nizam ini dikurung di belakang halaman rumahnya. Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, kepanasan, bahkan waktu hujan deras pun mungkin kedinginan. Malamnya juga seperti itu, dia tidak diperbolehkan masuk ke rumah, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum dalam keadaan kehujanan. Ifta. Dan kalian tahu lur, Nizam ini baru dimasukkan ke rumahnya pada besoknya, keesokan harinya baru Nizam ini dibawa sama pelaku, dimasukkan ke rumah gitu. Kalian lebih bayangin aja gitu, anak usia 6 tahun hanya pakai singlet dan celana pendek itu dibiarkan kehujanan, kelaparan, kedinginan, kesepian, kegelapan, kehausan, dan rasa ketakutan mungkin terus lur. Setelah itu, si pelaku ini berniat untuk memandikan Nizam yang sudah dalam keadaan lemas, letih. Ya karena udah dibiarkan sehari semalaman gitu kan. Jadi dengan keadaan Nizam yang lemah, lesu, ketika mau dimandikan, si pelaku ini merasa kesal melihat pelaku ini lunglai, tidak berdaya. Yang akhirnya pelaku marah dan mendorong Nizam hingga ke lantai dan mungkin aja hingga ke bentur tadi gitu kan, sampai-sampai tengkoraknya ini retak. Ya jadi itu tadi menurut pengakuan si pelaku itu, pokoknya benar-benar tega lah loh. Setelah disiksa sehari semalam, tidak diberi makan minum, dikurung di luar kehujanan, terus malah mau dimandikan dan malah didorong hanya karena melihat si korban ini sudah tidak berdaya, lemas gitu. Juga selain itu pelaku ini mengaku kalau sudah beberapa kali melakukan kekerasan terhadap Nizam. Bahkan kalian tahu gak sih lor, kalau misalkan Mbak Tiwi ini mau menelpon Nizam, menanyakan kabar Nizam atau video call kepada Nizam, Mbak Tiwi ini harus mengkonfirmasi dulu sehari sebelumnya kepada si Ifta. Karena permintaan si Ifta, si pelaku ini gitu. Kalau misalkan mau menelpon Nizam itu harus konfirmasi dan bilang sehari sebelumnya. Jadi contoh kayak gini nih, semisalkan malam nanti atau malam sekarang gitu ya, malam hari ini Mbak Tiwi mau menelpon Nizam, video call Nizam, pagi-paginya ini harus konfirmasi dulu atau sehari sebelumnya harus konfirmasi gitu. Tapi memang setiap video call Nizam ini selalu dalam keadaan baik-baik aja, seperti sudah dimandikan, sedang disuapin, sedang belajar, pokoknya dalam keadaan bersih, ganteng, baik-baik aja seperti itu. Jadi ya karena kelihatannya baik-baik aja, Mbak Tiwi ini nggak menaruh curiga apapun terhadap si pelaku. Karena mungkin Mbak Tiwi berpikir kalau pelaku ini, ibu sambungnya Nizam ini telah mengurus Nizam dengan baik. Yang padahal mungkin itu akal-akalannya si pelaku aja gitu. Karena kan kalau logika ya, kita kalau mau video call ya video call aja langsung, nggak harus konfirmasi sehari sebelumnya. Mungkin si Ifta ini takut ketahuan perilaku buruknya gitu, sehingga harus konfirmasi sehari sebelumnya. Jadi mempersiapkan segalanya dalam keadaan baik-baik aja gitu. Sudah dimandikan Nizam, sudah dikasih makan, lagi belajar. Jadi kelihatannya oke-oke aja. Karena lur, Nizam ini juga merupakan anak yang baik-baik gitu. Dia nggak pernah ngadu, nggak pernah curhat cerita macam-macam, baik ke Pak Ican, ayahnya, maupun ke Mbak Tiwi, ibunya. Malahan pernah ada kabar dari wali kelas SD-nya Nizam, yang mana wali kelas SD-nya juga ini tahu dari wali kelas TK-nya Nizam gitu. Kalau dulu sewaktu TK, Nizam itu suka kelihatan lebam-lebam loh. Jadi lur, yang menimpa Nizam pada saat itu juga membuat kecewa dicampur marah yang sangat-sangat dalam terhadap Ibu Tiwi atau Mbak Tiwi dan Pak Ican ini. Jadi orang tuanya Nizam ini merasa sedih, merasa bersalah, kecewa, marah gitu kan. Bahkan sampai akhirnya Pak Ican dan Mbak Tiwi ini juga benci ke si pelaku, ke si Ifta ini benci gitu. Sampai-sampai menurut informasi yang Mami dapat, Pak Ican juga karena saking kecewanya nih terhadap istri barunya ini, dia bilang kayak gini, sudahlah, biarkan dia busuk aja lah di penjara. Pak Ican bilang seperti itu loh lur. Nah mungkin sakit hati banget. Bahkan Pak Ican juga pengen kalau si pelaku ini dihukum mati. Oke lah lur, jadi itu kisah yang sempat viral yang dialami oleh Nizam asal Pontianak ini. Ini tuh viral di bulan Agustus kemarin gitu, tapi Mami baru sempat up dan menceritakan kronologinya sekarang.
kita berdoa aja semoga si Ifta, si pelaku ini mendapat hukuman yang setimpal. Bahkan kalau dihukum mati, ya kita serahkan aja kepada hukum kita gitu ya. Semoga aja mendapat keadilan untuk Nizam ini. Dan untuk Mbak Tiwi dan Pak Ican juga semoga diberikan kesabaran, dilapangkan hatinya, dilapangkan dadanya, dan menerima dengan penuh keikhlasan kalau di balik ini semua adalah sudah guratan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga untuk Nizam, untuk anak ganteng, semoga Nizam sudah dalam keadaan tenang di sana, sudah berada di surganya Allah, dan sudah tidak merasakan sakit serta penderitaan apapun. Oke Lur, semoga hari-hari kalian juga selalu menyenangkan dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Jangan lupa bersyukur, dan sampai jumpa di video Mami selanjutnya. Bye-bye.